Raden terus. Annyeonghaseyo, berjumpa lagi dalam belajar di rumah bersama Bu Hana. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Kamsahamnida. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pemanasan global atau yang disebut dengan global warming. Nah, semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja dan tetap semangat belajar. Jangan sampai malas-malasan ya. Nah, kita mulai dari gambar pertama. Di depan kalian ini adalah foto di mana tanah di bumi itu mengalami yang namanya kekeringan. Nah, Indonesia dan negara lainnya itu pasti pernah mengalami kekeringan ekstrim yang dalam jangka waktu yang sangat panjang, sehingga akan mempengaruhi kesuburan tanah dan kegiatan pertanian tentunya. Nah, kondisi ini diperparah dengan suhu udara yang sangat panas sehingga rentan terjadi kebakaran hutan. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jawabannya akan kita temukan ketika kita akan mempelajari materi pemanasan global. Setelah mempelajari materi pemanasan global, kalian kalian harus memahami perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Baik, kita mulai ya. Nah, yang pertama, kalau kita rasakan belakangan ini suhu bumi kita semakin meningkat. Nah, peningkatan suhu bumi inilah yang nanti akan menyebabkan beberapa hal seperti adanya kekeringan, mencairnya es di kutub, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang nanti akan menjadi topik utama kita, yaitu tentang pemanasan global. Nah, dalam pemanasan global, kita akan membahas tentang yang pertama ada efek rumah kaca, pengertian dan penyebab pemanasan global, dampak pemanasan global, serta usaha menanggulangi pemanasan global. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang efek rumah kaca atau istilahnya greenhouse effect. Bumi yang kita tinggali ini memiliki lapisan atmosfer yang tersusun dari berbagai macam gas. Setiap gasnya itu memiliki fungsi yang berbeda. Ada satu lapisan bumi yang berfungsi agar bumi tetap hangat, sehingga sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Lapisan gas tersebut dikenal dengan istilah gas rumah kaca. Ada yang tahu apa itu gas rumah kaca? Ya, benar. Jadi gas rumah kaca adalah gas yang tidak mampu meneruskan radiasi gelombang panjang Untuk yang pertama, yaitu tentang efek rumah kaca atau disebut juga dengan greenhouse effect. Bumi kita memiliki atmosfer yang tersusun dari berbagai macam gas. Setiap gas memiliki fungsi yang berbeda. Ada lapisan bumi yang berfungsi agar bumi tetap hangat, sehingga sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Gas tersebut disebut dengan gas rumah kaca. Gas rumah kaca tidak mampu meneruskan radiasi gelombang matahari, tetapi menahan radiasi inframerah yang diemisikan oleh permukaan bumi. Kerjanya seperti atap kaca pada greenhouse. Kalian tahu greenhouse? Greenhouse itu adalah sejenis bangunan yang digunakan para petani di daerah dingin agar mampu menahan panas untuk tanaman yang ditanam di dalam rumah tersebut. Gambarnya seperti ini. Jadi, ketika ada greenhouse dan di dalamnya ditanami berbagai macam jenis tanaman, saat matahari menyinari, maka
Gelombang sinar matahari akan mampu menembus atap kaca dari greenhouse tersebut. Tetapi, ada sinar yang mampu diteruskan, dan sebagian lagi sinar tersebut dipantulkan kembali ke dalam rumah kaca tersebut, sehingga gas yang ada di dalam rumah kaca akan menjadi terasa lebih hangat. Nah, efek rumah kaca itu berkaitan erat dengan gas-gas rumah kaca, di mana gas rumah kaca itu dapat dihasilkan secara alamiah dan oleh kegiatan manusia. Gas rumah kaca yang alamiah contohnya berasal dari meletusnya gunung berapi. Ketika gunung berapi meletus, maka gas-gas yang dihasilkan akan menjadi gas rumah kaca. Sedangkan untuk kegiatan manusia itu berasal dari transportasi, industri, sampah, penebangan hutan, pertanian, serta peternakan. Gas-gas yang dihasilkan di sini akan terbang ke atmosfer dan membentuk lapisan selimut yang disebut dengan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut contohnya adalah uap air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, nitrogen oksida atau NO, dan CFC atau klorofluorokarbon. Apabila gas-gas ini terlepas ke atmosfer, akan membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Selain gas tersebut, ada lagi yang namanya SF6 atau sulfur heksafluorida yang berasal dari transmisi listrik, proses industri, pendingin, dan aerosol. Lalu, apa yang dimaksud efek rumah kaca? Efek rumah kaca merupakan proses alami yang menjaga bumi tetap hangat dan membuat kehidupan tetap berlangsung. Tanpa efek rumah kaca, bumi akan menjadi sangat dingin sehingga es dapat menutupi permukaan bumi. Prosesnya seperti berikut. Ketika bumi memiliki atmosfer yang penuh dengan efek rumah kaca, gas-gas rumah kaca, maka dia akan membentuk selimut atau lapisan tebal, dan saat matahari menyinari bumi, sinarnya akan mampu diterobos oleh sinar matahari, namun hanya sebagian yang mampu dipantulkan kembali, dan sebagiannya lagi akan terjebak di dalam lapisan efek rumah kaca tadi, sehingga sinar yang harusnya tadi dipantulkan ke luar bumi malah akan kembali untuk ke bumi. Jadi ini akan membuat suhu udara yang ada di bumi semakin meningkat. Nah, ini gambaran secara sederhananya. Jadi gas-gas rumah kaca itu bisa berasal dari pembakaran hutan, kemudian bahan bakar kendaraan, CFC, serta gas-gas lain yang berbahaya. Nah, kemudian dari gas efek rumah kaca tersebut akan meningkatkan suhu yang terjadi di bumi. Inilah yang disebut dengan pemanasan global. Pemanasan global ini merupakan kondisi peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap dan dapat mengubah iklim bumi. Karena ini pemanasan global timbul karena adanya efek rumah kaca yang secara terus-menerus. Semakin matahari menyinari bumi, semakin banyak juga cahaya yang dipantulkan ke bumi, sehingga semakin lama suhu udara di bumi akan semakin meningkat. Nah, ada beberapa gejala bahwa bumi kita mengalami pemanasan global. Yang pertama, sering terjadi angin dengan kecepatan besar, mencairnya es di kutub, musim hujan tidak teratur dan sulit diprediksi, banyak peristiwa coral bleaching atau pemutihan karang, sering terjadi banjir dan tanah longsor, kebakaran hutan secara besar-besaran,
pesawat satelit bergerak lebih cepat di atmosfer, serta peningkatan wabah penyakit, kasus alergi, dan penyebaran virus. Nah, penyebab pemanasan global ini yang pertama adalah pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik dan alat transportasi umum. Yang kedua, peningkatan gas metana atau CH4 dari industri pertanian, peternakan, dan organisme renik di dasar laut. Yang ketiga, penebangan dan pembakaran hutan sehingga hilangnya tumbuhan sebagai penangkap karbon dioksida. Yang keempat, penggunaan pendingin ruangan dan lemari es yang melepaskan gas CFC. Yang kelima, penggunaan pestisida kimia dalam pertanian, serta yang keenam, penggunaan hairspray, minyak pengharum, dan melepaskan emisi gas rumah kaca. Nah, kemudian apa dampak dari pemanasan global? Di sini ada 4. Jadi dampak yang pertama adalah dampak terhadap iklim dan cuaca. Yang kedua adalah dampak terhadap kenaikan permukaan air laut dan kondisi laut. Yang ketiga, dampak terhadap lingkungan dan ekosistem. Dan yang keempat, dampak terhadap manusia. Dampak yang pertama, dampak terhadap iklim dan cuaca. Di sini kita akan sulit memprediksi cuaca, meningkatnya suhu udara lokal, periode musim kemarau dan hujan yang berbeda, serta perubahan musim yang terjadi secara ekstrim. Dampak yang kedua, dampak terhadap permukaan dan kondisi air laut. Ini berkaitan dengan mencairnya es di kutub. Untuk dampak yang pertama adalah naiknya permukaan air laut, suhu permukaan air laut yang meningkat, banyak pulau kecil yang tenggelam, matinya flora dan fauna. Dampak yang ketiga, dampak terhadap lingkungan dan ekosistem. Yang pertama, naiknya suhu udara lingkungan, kemudian fenomena kebakaran hutan yang banyak terjadi karena ini berkaitan dengan kekeringan, ya. Kemudian dengan adanya kebakaran hutan, maka kepunahan spesies langka tidak bisa dihalangi, jadi akan terjadi kelangkaan atau kepunahan. Kemudian dengan adanya kekeringan juga akan menyebabkan kegagalan panen pada bidang pertanian dan penipisan lapisan ozon. Nah, untuk dampak yang terakhir adalah dampak yang ditimbulkan terhadap manusia. Dampak yang pertama adalah merebaknya bibit penyakit. Kemudian yang kedua, memicu penggunaan alat yang memperparah pemanasan global. Di sini manusia akan mengalami suhu lingkungan yang meningkat, jadi lebih panas, maka mereka berusaha untuk mendinginkan dengan cara menggunakan alat-alat yang mampu membuat kondisi lingkungan lebih dingin, misalnya dengan menggunakan AC. Nah, kegiatan tersebut malah akan memperparah pemanasan global. Kemudian dengan demikian terjadi juga penurunan persediaan pangan. Ini berkaitan dengan kerusakan ekosistem yang terjadi. Maka ini berdampak pada manusia dengan pangan yang menurun. Kemudian ini beberapa gambar yang menunjukkan pemanasan global. Misalnya ada puting beliung dan tornado, ada kebakaran hutan, kemudian ada pemutihan terumbu karang atau coral bleaching. Jadi yang tadinya terumbu karang itu sehat dan berwarna akan menjadi putih dan mati. Kemudian ada peningkatan penyebaran virus. Mungkin virus di tahun 2020 ini adalah virus yang disebut dengan virus corona atau COVID-19 yang penyebarannya sangat cepat. Ini juga diakibatkan adanya pencemaran dan pemanasan global yang tinggi. Serta berikut ini adalah gambar di mana mencairnya es di kutub. Ini akan berpengaruh pada ekosistem yang ada di kutub dan di bagian bumi lainnya. Pada gambar di sini ada beruang yang kehilangan ekosistem alaminya karena esnya mencair. Nah, bagaimana
upaya kita melakukan penanggulangan agar pemanasan global ini bisa ditekan. Sebagai manusia, beberapa hal berikut ini kita bisa lakukan. Yang pertama, melakukan penghematan listrik dan sumber daya lainnya. Menanam pohon atau reboisasi, tidak menebang pohon sembarangan di hutan, menggunakan energi alternatif, mengurangi penggunaan alat yang menghasilkan gas CFC, mengurangi penggunaan kendaraan bahan bakar fosil, menggunakan moda transportasi massal, serta melakukan prinsip pengolahan sampah yaitu dengan prinsip 4R, yaitu ada reuse, reduce, repair, dan recycle. Nah, demikian usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk pemanasan global. Jadi untuk menanggulangi pemanasan global yang ada di bumi kita. Nah, semoga apa yang sudah Ibu jelaskan tadi bisa kalian pahami. Jangan lupa latihan soal-soal, dan jika ada yang masih kurang jelas atau belum dipahami, bisa langsung ditanyakan ke Ibu. Terima kasih. Thanks for watching. Bye-bye.